Jumpa lagi sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Karahayon katentreman, mugi kajiwa kasariro dumateng kula panjenengan sedaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bergas waras, ayom ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Pada vlog kali ini saya akan mengajak para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman untuk masih tetap melanjutkan cara kita belajar membaca bahasa alam. Ini mumpung timingnya tepat sekali karena di berbagai wilayah, berbagai lokasi, dan setiap hari bahasa alam selalu menunjukkan berbagai pertanda yang ini bisa dibaca sebagai informasi yang diberikan oleh alam semesta ini kepada seluruh makhluk hidup akan sesuatu yang sedang dan akan terjadi. Maka kalau dikatakan ini sebagai sebuah ramalan itu ya monggo saja ya, tapi yang jelas ramalan itu bukan berdasarkan kurang data, kurang informasi, tetapi saya mengajak para pemirsa, walaupun kita itu melakukan peramalan atau prediksi ya, oh ya ini saya sebelum melanjutkan konten ini, saya akan sedikit meluruskan bahwa kata-kata meramal ini kan punya konotasi yang kurang baik ya, kurang enak didengar dan konotasinya itu udah banyak negatifnya. Namun di sini saya perlu meluruskan bahwa meramal itu kan dalam istilah bahasa Latinnya atau bahasa Inggrisnya kan memprediksi atau prediksi. Prediction, sebuah prediksi ini kan sesuatu yang digambarkan akan terjadi di masa atau di waktu yang akan datang ya. Namun demikian bukan atas dasar ilmu pengawuran, tapi justru melalui dasar-dasar analisa dengan data dan informasi yang bisa didapat. Bedanya dengan ilmu pengetahuan yang sifatnya itu prediktif ya, misalnya memprediksi perekonomian Indonesia tahun 2024, tahun 2030 itu kan sama saja itu sebenarnya esensinya juga ramalan. BMKG juga sebagai peramal, yaitu meramal cuaca, meramal kejadian dan fenomena alam yang punya potensi ya. Jadi ada istilah kerennya, ini bukan suatu prediksi tetapi suatu potensi, yaitu sebenarnya hanya kata-kata yang diperhalus saja, tetapi pada dasarnya ya memiliki kesamaan dengan semacam prediksi, karena potensi itu merupakan suatu kejadian yang mungkin atau tidak menutup kemungkinan akan terjadi atau bisa terjadi. Nah, di sini yang akan saya tekankan pada konten berikut ini adalah membaca fenomena alam yang bisa kita jadikan sebagai suatu informasi, karena jika bahasa alam itu dirangkai akan membentuk sebuah kalimat atau bahasa dari alam semesta. Ya perlu kita ketahui bahwa bahasa yang dimiliki oleh alam semesta itu tentunya berbeda dengan bahasa yang dimiliki oleh makhluk. Terutama bangsa manusia itu memiliki bahasa yang sifatnya verbal, kemudian bahasa isyarat, bahasa gerak tubuh ya. Tapi kalau alam semesta ini ya bentuk bahasa verbalnya bisa berupa suara-suara dari alam, kemudian bahasa tubuhnya bisa berupa gerak-gerik atau fenomena alam dari keempat elemen unsur alam yang ada ya. Kemudian bahasa-bahasa isyarat itu ya bisa berupa informasi yang sifatnya itu halus atau rahasia dan hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang memiliki daya pengamatan spiritual, daya pengamatan batin yang di atas rata-rata. Namun semua ini bukan berarti tidak bisa dipelajari atau hanya nasib-nasiban yang tidak punya nasib baik ya tidak bisa, tidak. Tapi saya sampaikan pada para pemirsa bahwa semua ini sebenarnya bisa dipelajari. Makanya dalam ranah spiritual Jawa itu ada yang namanya ilmu titen, yaitu kita selalu niteni atau menciri, menandai bahwa jika terjadi sesuatu fenomena alam demikian, maka
ini rentetan peristiwa kemudian akan terjadi demikian. Nah, itu menjadi sebuah ilmu titen kalau di Jawa seperti itu. Dan di Nusantara ini ada 2 warga masyarakat yang memiliki kelebihan dalam hal ketajaman dalam membaca bahasa alam atau ilmu titen ini. Selain masyarakat di Jawa, juga masyarakat di Aceh. Namun demikian mungkin di Aceh yang kurang begitu berkembang ya. Kalau di Jawa masih lumayan, masih banyak orang yang mau untuk mengaplikasikan ilmu titen ini, termasuk diri saya pribadi. Dan saat ini saya mengajak para pemirsa untuk kembali mengasah atau kembali belajar, mempelajari tentang ilmu titen ini. Nah, pentingnya apa ilmu titen ini ya? Kalau bagi saya pribadi ini sangat penting para pemirsa. Karena dengan adanya ilmu titen berarti kita bisa melakukan suatu prediksi secara akurat bahwa sesuatu akan terjadi. Kalau kita ini mengetahui sesuatu hal akan terjadi, ini manfaatnya besar sekali. Karena kita bisa melakukan langkah-langkah antisipasi yang tujuannya itu untuk meminimalisir risiko, meminimalisir kerugian, baik berupa kerugian material, kerugian imaterial ya. Baiklah para pemirsa yang budiman, maka saya akan memulai inti dari konten ini, yaitu mengenai pertanda akan terjadi suatu bencana alam. Kenapa saya tekankan untuk bencana alam ya? Karena memang banyak sekali pertanda alam yang mengarah ke sana. Dan ini saya sampaikan bukan tujuannya untuk menakut-nakuti ya. Tapi kalau diartikan menakut-nakuti ya monggo, itu artinya panjenengan salah memahami apa yang saya maksud. Ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini justru supaya warga masyarakat, terutama para pemirsa yang budiman yang sempat melihat, membaca, mendengar konten saya ini, bisa mengaplikasikan suatu langkah antisipasi sehingga bisa meminimalisir risiko atau meminimalisir korban apabila suatu bencana benar-benar terjadi di waktu yang akan datang. Ini yang akan saya bahas terutama bencana alam yang berasal dari elemen tanah, elemen api. Ya, ini di sini akan terjadi suatu bencana gempa bumi, dan gempa bumi ini kan bisa men-trigger bencana selanjutnya, yaitu berupa misalnya tanah longsor, kemudian banjir, termasuk adanya tsunami. Itu merupakan second effect dari adanya bencana alam gempa bumi. Nah, ini yang saya lihat pada waktu sekarang ini sudah masuk bulan November, seharusnya curah hujan yang sudah luar biasa banyak, dan biasanya juga sudah terjadi banjir di mana-mana, terutama banjir akibat adanya curah hujan yang sangat deras. Tapi kalau kita melihat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, itu bulan November kali ini terasa curah hujan berkurang banyak ya. Bahkan ini untuk di daerah Jogja, Jawa Tengah dan sekitarnya, hujan baru mulai agak intens terjadi itu ya setelah masuk di bulan November. Tapi untuk bulan Oktober itu ya masih mayoritas terjadi panas ya, dan seringkali kita melihat proses terjadinya mendung itu selalu gagal. Di sini yang merupakan pertanda bahwa ini ada suatu anomali yang disebabkan oleh adanya induksi tektonik ya. Kenapa saya mengkaitkan dengan adanya induksi tektonik? Karena kalau saya melihat secara ilmu titen atau melalui disiplin pendekatan ilmu titen, bahwa adanya energi tektonik yang belum rilis di dalam tanah itu bisa mengakibatkan adanya induksi ya. Induksi itu pancaran energi yang kemudian di situ juga melibatkan panas bumi, energi yang sifatnya panas ya. Nah, di situ dari energi induksi bumi ini, kalau saya melihat energi induksi ini mampu menghalau proses terjadinya mendung, apalagi terjadi hujan. Nah, di sini saya melihat ada kekuatan yang tarik-menarik antara induksi tektonik dengan proses terjadinya hujan. Induksi tektonik itu sifatnya merusak proses terjadinya hujan, bahkan menghalau mendung, menggagalkan hujan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadi hujan juga, atau tetap lolos ya, hujan bisa terbentuk manakala tarik-menarik itu dimenangkan oleh proses terjadinya hujan. Nah, di sini ada sesuatu yang berbeda. Kalau hujan yang diganggu oleh adanya induksi tektonik,
yang belum rilis ya, itu biasanya begitu hujan ini lolos bisa menjadi hujan, begitu proses terjadinya mendung ini berhasil dan kemudian lolos dari pertahanan atau penangkalan dari energi induksi tektonik itu, maka yang terjadi adalah hujan yang sangat lebat tapi hanya terjadi singkat dan sifatnya itu lokal, jadi tidak menyeluruh dia di wilayah yang sangat luas ya, misalnya Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur itu secara bersamaan terjadi hujan, itu kecil sekali kemungkinan. Tapi yang terjadi itu hanyalah hujan-hujan lokal ya, misalnya di Jogja bagian tengah, kemudian di Sleman atau di Bantul itu terjadi lokal saja di situ dan tidak terjadi bersamaan. Namun saat terjadi hujan itu hujannya lebatnya luar biasa dan tidak lama. Nah, ini yang saya melihat ada semacam ritme hujan itu berbeda ketika terganggu oleh induksi tektoniknya. Itu pertanda yang pertama. Makanya bisa dilihat ya, saya pernah menyampaikan bahwa prediksi dari BMKG itu kadang luput atau kadang meleset, tidak tepat. Misalnya ini akan terjadi cuaca buruk, badai petir dan lain-lain, tetapi ternyata tidak terjadi sama sekali ataupun hanya terjadi gerimis. Itu bukan berarti analisa atau prediksi dari BMKG itu yang kurang bagus ya, tetapi hanya ada satu faktor yang mungkin miss atau tidak terbaca sebagai suatu faktor yang mempengaruhi terjadinya badai atau hujan lebat, yaitu tadi yang saya sampaikan berupa energi tektonik yang belum rilis atau induksi dari tektonik itu kan memancar dari dalam tanah ke permukaan tanah bahkan sampai ke angkasa dan mampu untuk menghalau proses terjadinya mendung apalagi hujan. Kemudian pertanda yang kedua itu berupa hawa panas yang tidak lancar. Hawa panas ini bisa dirasakan, itu memiliki perbedaan ya. Hawa panas yang hubungannya dengan fenomena alam apa yang sedang dan akan terjadi biasanya sangat berbeda. Bagi contoh misalnya hawa panas yang ditimbulkan oleh faktor akan terjadinya gunung meletus. Dalam hal ini Gunung Merapi, karena kita dekat dengan Gunung Merapi, maka ketika Merapi akan meletus itu hawa panasnya beda banget. Itu seperti terpanggang di atas api atau kita seperti duduk di dekat kobaran api. Jadi panasnya itu ya mengeluarkan keringat tapi ya kayak membakar, kayak mematangkan kulit ya. Jadi beda banget, ini panasnya api kalau gunung berapi mau meletus. Sedangkan model panas yang kedua itu adalah panas yang membuat keringat keluar banyak, panas yang seperti apa ya, udaranya itu enggak ada pergerakan ya, udaranya statis, namun panasnya itu tidak menimbulkan gatal-gatal, tidak menimbulkan rasa perih di kulit, jadi tetap hanya merasakan panas saja dan tidak juga merasakan panas seperti berdiri di dekat kobaran api. Ini kalau panas yang sifatnya akan terjadi mendung sebagai pertanda bahwa panas ini merupakan pertanda alam akan terjadi hujan. Jadi panasnya itu karena awan atau langit itu ketutup mendung itu, maka panas yang ditimbulkan itu ya panas seperti kita berada di dekat air yang mendidih. Jadi kayak seperti ada uapnya, panasnya juga basah dan membuat badan ini berkeringat. Bahkan kadang keringat ini bisa bercucuran ketika kita merasakan panas sebelum terjadi hujan. Dan panas sebelum terjadi hujan ini biasanya berlangsung singkat, tidak lama. Ini hawa panas yang merupakan pertanda akan terjadi hujan itu biasanya hawa panas itu tidak lama ya, kira-kira hanya setengah jam atau seperempat jam ya, paling lama 1 jam, tapi biasanya 1 jam itu sudah terlalu lama. Hawa panas yang merupakan pertanda akan terjadi hujan itu cukup singkat dan kemudian benar-benar terjadi hujan yang lebat. Nah, kemudian panas yang ketiga ini adalah panas sebagai pertanda akan terjadi gempa bumi. Hawa panas yang merupakan pertanda akan terjadi gempa ini biasanya bisa dirasakan mulai dari radius dekat ya, artinya hiposentrum atau letak titik di kedalaman tanah yang akan terjadi gempa dengan di mana kita berada, itu bisa jaraknya itu ya tidak jauh ya, bisa dekat. Misalnya 50 kilo kurang dari 30 kilo dan itu terasa banget panasnya, sangat menyiksa kalau akan terjadi gempa di jarak seperti itu. Nah, cuman di sini kalau yang bagi dulur-dulur yang belum terbiasa membedakan,
Karena hawa panas ini yang merupakan induksi tektonik tidak selalu yang terasa itu dari sumber gempa yang jaraknya kurang dari 50 meter. Bahkan kalau saya pribadi ini seringkali merasakan hawa panas yang merupakan induksi tektonik, tetapi hiposenternya atau hiposentrum itu jauh dari keberadaan saya. Bisa dalam jarak 500 kilo, bahkan bisa 1000 kilo atau lebih, tergantung besar kecilnya calon gempa bumi yang akan muncul. Itu akan menentukan panas tidaknya atau akan menentukan tingkat panas yang kita rasakan. Bahkan kadangkala gempa yang terjadi kira-kira 1000 kilo dari kita berada itu sudah terasa banget hawa panasnya. Seperti tempo hari waktu di Bali gempa itu juga panasnya sudah bisa kita rasakan. Di sini memang jauh meningkat dibanding biasanya. Untuk panas yang merupakan indikator akan terjadi suatu gempa bumi seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali pada para pemirsa, itu panas yang terasa gatal, perih di kulit, kemudian seperti kena gabah, kena air cabai ya, seperti itu. Dan kemarin beberapa hari yang lalu, pekan lalu, para pemirsa juga sudah bisa berlatih niteni dan merasakan ya, ketika 2 hari sebelumnya saya menyampaikan pada sedulur-sedulur ada hawa panas seperti ini merupakan induksi tektonik yang belum rilis dan kemungkinan akan terjadi gempa ketika induksi tektonik ini rilis. Dan saat itu kemudian menyusul gempa-gempa dangkal, gempa-gempa skala kecil yang bertubi-tubi terjadi di sekitar Ambarawa. Nah, ini para pemirsa juga merasakan tanda-tanda itu. Itu artinya para pemirsa juga punya kesempatan untuk belajar tentang ilmu titen dan bisa membuktikan bahwa apa yang saya simpulkan, apa yang saya sampaikan sebagai sebuah ilmu titen ini tidak ngoyoworo, tetapi memang bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa secara spiritual. Para pemirsa yang budiman ya, itu tadi pertanda ya yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah hujan menghilang karena apa sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah hawa panas yang tidak wajar, termasuk tadi saya sampaikan adanya 3 macam hawa panas yang bisa dibedakan dan masing-masing sebagai pertanda akan terjadi fenomena alam apa. Nah, kemudian pertanda yang ketiga ya para pemirsa yang budiman, bahwa saya saat ini beberapa kali sudah merasakan adanya semacam pergerakan tanah ya. Tapi mungkin kalau dihitung benar ini pergerakan ini mungkin tidak signifikan. Tetapi saya memang berkali-kali real merasakan seperti tanah yang saya pijak itu ada sedikit goncangan gitu kan. Jadi ketika saya duduk diam, duduk santai, kondisi kesadaran saya berada pada titik alfa ya. Ketika saya sedang mendengarkan gending, mendengarkan musik ya secara santai, secara rileks. Nah, di situ saya sudah masuk ke alam meditasi yang belum begitu dalam, tetapi dalam keadaan yang rileks. Nah, dari situ kepekaan itu menjadi meningkat, menjadi semakin peka. Dan saya saat itu merasakan kadangkala itu tanah ini seperti bergoyang gitu, seperti yek-yek gitu kan. Dan beberapa pekan yang lalu saya merasakan seolah-olah seperti ada pergeseran ke utara ya. Mungkin itu hanya goncangan dan sensasi saya, mudah-mudahan tidak terjadi sungguhan. Tapi kok saya tuh setiap kali merasakan ada goncangan seperti itu di tempat-tempat yang radiusnya itu ratusan kilometer ya, itu terjadi gempa bumi. Nah, dari adanya pergerakan tanah ini kadang saya tuh pada saat merasakan seperti ada sedikit goncangan, ketika saya kemudian berdiri atau fokus merasakan, itu memang di badan saya sampai kepala itu seperti merasakan ada gelombang energi yang memang bergerak yang begitu kuat ya. Ini tidak lazim sebenarnya, tidak lazim. Belum lagi ketika terjadi goncangan-goncangan seperti itu biasanya kalau saya lihat di voltase meter itu, saya melihat voltase listrik itu naik turun, jadi tidak stabil. Saya kemudian jadi berpikir, apakah ini ada pengaruh medan magnet ya? Karena beberapa waktu yang lalu itu saya baca di analisa BMKG juga terjadi adanya fluktuasi medan magnet yang terjadi di Jawa Timur ya. Kemudian hampir bisa dipastikan ya, itu dalam waktu
12 jam atau 10 jam sampai 24 jam, tapi biasa nggak sampai 24 jam. Sebelum terjadi gempa bumi itu selalu ada anomali medan magnet. Nah, ini yang saya pahami sebagai medan magnet yang terpengaruh karena adanya pergesekan material di dalam lempeng bumi ya. Itu kan menimbulkan medan magnet yang menimbulkan magnet bumi atau gravitasi. Itu karena kan ada pergesekan metal atau unsur-unsur besi. Jadi memang medan magnet ini memang erat sekali kaitannya dengan aktivitas di dalam lempeng bumi ya. Jadi kalau memang kemudian ada semacam anomali atau penurunan gravitasi atau magnet bumi dalam hitungan detik menit, itu sebagai suatu sinyalemen akan terjadi gempa bumi, dan itu sudah dibuktikan juga secara ilmiah oleh para ahli. Saya pernah baca artikelnya di situ. Ini tadi yang pertanda ketiga itu adanya pergerakan tanah yang lembut sekali. Sekarang pertanda yang keempat ini ya, yang masih berkaitan dengan keadaan tadi, yang pertanda yang pertama yaitu hujan menghilang. Ini yang keempat ini adalah adanya tarik-menarik antara hujan dan panas ya. Kita merasakan saat ini, real, dan ini bisa dirasakan oleh para pemirsa terutama yang di Pulau Jawa dan sekitarnya ya. Sekarang terjadi tarik-menarik antara hujan dan panas. Jadi ketika terjadi panas, coba panjenengan misalnya bangun tidur ya. Bangun tidur misalnya jam 6, jam 7 pagi, jam 8 itu kan harusnya belum ada hawa panas. Tapi untuk saat ini jam-jam segitu sudah terasa ada hawa panas yang begitu menyengat, perih seperti kena cabai. Ini kan merupakan pertanda adanya tarik-menarik ini. Memang di pagi hari itu terasa panas seperti itu, kemudian siangnya makin panas, dan kemudian agak sore atau di siang itu juga terjadi hujan yang sangat lebat. Dan ini tarik-menarik antara hujan dan panas ini sangat kentara sekali ya, seperti memang benar-benar berebut ya, karena ini memang sudah harusnya musim penghujan yang sudah masuk ke puncaknya ya, antara November, Desember, Januari, Februari. Itu merupakan satu fase di mana air hujan itu memang curahnya sangat banyak. Tapi saat ini curah hujan juga berkurang banyak, kemudian panas bumi, panas induksi juga makin intens, dan bahkan beberapa hari yang lalu itu para leluhur pada makin intens rawuh ke rumah. Dan saya biasanya niteni kalau para leluhur semakin intens ke rumah itu biasanya akan ada sesuatu. Beberapa hari yang lalu itu Yang Mulia Sultan Haji Muhammad Sulaiman ngendiko menyampaikan kalau nanti panasnya itu bisa mencapai 40 derajat, terutama di daerah Jawa ini. Jadi beliau Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman itu menyampaikan kalau nanti akan mengalami suhu hingga 40 derajat. Nah, suhu 40 derajat ini kemungkinan ya kalau saya melihat ini sumbernya bisa berasal dari adanya induksi tektonik itu tadi. Nah, kemudian pertanda selanjutnya yang kelima, bahwa induksi tektonik ini memang sudah secara nyata kalau saya pribadi melihat itu sangat mengganggu siklus atau musim. Memang ini ada yang mengatakan sebagai efek El Nino ya, atau kemudian terjadi kemarau panjang, anomali cuaca dan sebagainya. Tapi saya melihatnya bukan ke arah sana. Karena saya melihat secara disiplin ilmu spiritual bahwa saya melihat ada hubungan yang erat sekali dengan pengaruh adanya induksi tektonik. Sekali lagi itu ada pengaruh dari adanya induksi energi tektonik yang belum merilis menjadi gempa. Dan gempa ini kan terus terjadi secara beruntun ya. Setiap hari kita melihat terjadi gempa bumi di mana-mana ya, baik di Jawa, di luar Jawa, terus gempa bumi di laut itu terjadi secara intensif tiap hari. Maka gangguan terhadap musim ini pun terjadi secara terus-menerus, yang seharusnya sudah terjadi hujan yang seharusnya sudah terjadi curah hujan yang banyak, tapi kenyataannya sampai sekarang ini curah hujan masih tergolong sedikit ya. Bahkan mungkin banyak di antara para pemirsa di sini itu mengalami kekeringan air sumur ya. Jadi harus diperdalam lagi. Ini memang karena harusnya sumur ini sudah berlimpah air, tetapi saat ini malah di beberapa wilayah masih terjadi surut ya, airnya masih belum meluap karena curah hujan juga baru mulai ada itu di beberapa waktu terakhir ini.
Kemudian yang keenam ya, untuk pertanda yang keenam akan terjadi suatu gempa bumi ini, para pemirsa sebaiknya mau untuk mencermati perilaku atau pola tingkah binatang. Biasanya para binatang ini mempunyai pola perilaku yang sudah merupakan suatu kebiasaan ya, atau habitat ya. Mereka punya habitat kehidupan yang pola-pola perilaku binatang ini mudah sekali untuk dibaca ya. Ritmenya itu konstan biasanya seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat satu perubahan perilaku binatang itu manakala akan terjadi suatu gempa bumi yang kemungkinan sudah begitu dekat ya waktunya. Itu misalnya ada kucing yang tiba-tiba hobi tidur di dalam ruang kamar mandi misalnya, atau kucing yang tiba-tiba selalu gelisah dan mencari tempat tidur di tempat yang basah, yang dingin, yang tidak semestinya. Itu juga merupakan sebuah indikator, dan itu merupakan salah satu. Untuk perilaku binatang ini sangat kompleks dan banyak sekali, dan bagi yang sudah terbiasa membaca tanda-tanda gerak-gerik bahasa alam itu akan mudah melihat adanya kegelisahan para binatang ini. Namun demikian, untuk kegelisahan para binatang ini biasanya kalau untuk gempa-gempa yang terjadi secara intens beruntun tiap hari namun belum merusak dan membuat kehancuran, itu biasanya binatang itu belum begitu kelihatan perilaku-perilaku yang menunjukkan kegelisahan. Maka ketika binatang itu sudah menunjukkan perilaku kegelisahan, perilakunya tidak wajar, bahkan bertolak belakang dari kebiasaan pola-pola hidup seharinya, nah itu biasanya akan terjadi suatu gempa bumi dalam waktu yang tidak lama lagi. Kemudian tanda yang ketujuh ini yang perlu saya bahas dan saya sampaikan secara spesifik itu mengenai anomali magnet bumi. Jadi kalau panjenengan yang mempunyai alat untuk mengukur volume atau tekanan atau frekuensi magnet bumi, ini akan bisa lebih akurat membaca dan melihat bahwa di suatu tempat sedang terjadi anomali magnet bumi. Dan ini biasanya anomali magnet bumi ini tidak terjadi dalam rentang waktu yang lama berhari-hari, tapi biasanya hanya terjadi dalam durasi 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dan itu pun biasanya menjadi penunjuk akan terjadi suatu gempa bumi ya. Dan biasanya juga dalam kurun waktu antara 10 jam, 12 jam hingga 24 jam. Tapi biasanya tidak sampai 24 jam. Dan ini rentetan peristiwa ini, adanya anomali magnet bumi dan terjadinya gempa ini, biasanya bagi para ahli ini merupakan korelasi yang sangat dekat. Artinya setiap kali ada anomali magnet bumi, kemudian itu menjadi penanda ini di suatu tempat akan terjadi gempa bumi, dan bahkan sudah bisa mensinyalir kira-kira arahnya kemana, di mana radius kira-kira kurang lebih berapa dari titik alat itu berada, itu akan terjadi suatu gempa bumi. Nah, kemudian setelah kita mulai belajar membaca segenap tanda-tanda alam tadi, maka pertanyaannya adalah bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Kalau secara mitigasi bencana itu kan sudah jelas ya. Bagi panjenengan yang belum jelas bagaimana mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa bumi dan tsunami, maka bisa dibaca dan di browsing ya, di internet sudah banyak, dan biasanya disampaikan himbauan itu ada pelatihan juga melalui pemerintah di desa kelurahan ya. Namun di sini saya akan menyampaikan sisi yang lain ya, dari sisi spiritual. Ini kalau secara spiritual yang saya lakukan, sehingga saya ya walaupun tidak selalu, tetapi saya seringkali mendapatkan sinyal-sinyal atau petunjuk jika akan terjadi suatu gempa bumi atau suatu bencana alam apapun. Itu setiap kali saya membaca pertanda alam yang mencurigakan itu, kemudian saya lebih intens untuk melakukan yang pertama itu adalah mengaturkan pisungsung ya, terutama setiap malam Jumat atau setiap malam Selasa Kliwon. Jadi tidak hanya malam Jumat Kliwon, tetapi setiap malam Jumat dan khusus malam Selasa Kliwon. Itu saya selalu mengaturkan pisungsung kepada para leluhur. Ini alasannya apa? Dengan saya mendekatkan diri kepada para leluhur, maka para leluhur ini nanti juga akan
selalu intens untuk menyampaikan informasi-informasi penting yang sekiranya ini memang harus kita ketahui ya, karena menyangkut keselamatan jiwa raga, keselamatan saudara-saudara yang lokasinya berada di tempat yang kemungkinan timbul suatu mara bahaya, sehingga saya bisa menyampaikan. Nah itu kalau kita cuek sekali dengan para leluhur ya, kita nanti juga akan sulit untuk terjadi komunikasi dan interaksi, apalagi menerima sinyal-sinyal petunjuk perintah dari para leluhur. Karena terus terang di sini leluhur itu lebih peka, lebih tahu jika akan terjadi suatu mara bahaya, suatu bencana alam, itu leluhur lebih tahu dan lebih peka untuk membaca tanda-tanda alam ini. Oleh karena itu saya tidak berani mengandalkan kepekaan batin saya, mengandalkan penglihatan saya secara visual maupun secara spiritual, tapi saya juga selalu mendekatkan diri pada para leluhur sehingga sewaktu-waktu nanti bila terjadi mara bahaya, maka sebelumnya para leluhur sudah memberikan peringatan. Dengan demikian saya bisa melakukan langkah antisipasi untuk penyelamatan diri dan keluarga, orang-orang terdekat, sahabat dan tolan. Kemudian langkah yang kedua adalah ini ya, seperti saya pribadi ini saya tetap mengenakan gelang merah sesuai dengan perintah dari Mahapatih Gajah Mada, karena beliau dulu menyampaikan ya, pada saat kita akan melalui bulan Suro itu beliau perintah untuk mengenakan gelang warna merah. Kemudian setelah bulan Suro ini selesai, ternyata beliau masih memerintahkan lagi supaya tetap mengenakan gelang. Oleh sebab itu saya sampai sekarang tetap mengenakan gelang, karena apa? Saya yakin, saya percaya apa yang disampaikan oleh Mahapatih Gajah Mada, bahwa leluhur juga tidak pernah bohong, leluhur tidak pernah cuman main-main saja ngerjain kita, itu nggak pernah. Kalau memang ada sesuatu yang sifatnya mara bahaya, beliau pasti akan memberikan perintah, peringatan ataupun petunjuk apa yang harus dilakukan. Nah seperti saat ini saya masih mengenakan gelang merah ini ya sesuai dengan petunjuk Mahapatih Gajah Mada, sehingga saya dengan Mahapatih Gajah Mada itu tetap bisa menjaga keep kontak ya, keep interaction. Jadi kita bisa sewaktu-waktu menerima sinyal dari beliau jika memang ada sesuatu yang harus segera kami lakukan ya, misalnya langkah-langkah antisipatif untuk menyelamatkan jiwa raga. Kemudian langkah yang ketiga, dalam kondisi seperti ini saya selalu menembangkan kidung-kidung sakral, baik yang saya tembangkan secara langsung maupun saya dengarkan melalui MP3 maupun melalui YouTube ya, yang sudah saya buat sebagai konten di YouTube Surya KKS ini maupun KKS Channel. Ini tembang atau kidung-kidung sakral yang sering saya lantunkan, sering saya perdengarkan ya di MP3 itu antara lain misalnya kidung Maha Mantra Gayatri, kemudian ada kidung Dandang Gulo bait ketiga ya. Selain itu juga ada mantra-mantra khusus yang setiap hari saya ucapkan, saya lantunkan sebagai suatu bentuk upaya untuk penyelarasan diri dengan alam semesta, sebagai bentuk upaya kita mencari keselamatan jiwa raga. Tentunya ini juga atas. Oleh sebab itu saya juga melantunkan atau merapalkan mantra Sungsang Buwono Walik. Itu ya, Sungsang Buwono Walik itu kalau diucapkan begini ya: Ngoto Bogomo, Nyoyo Jodomo, Lowo Sotodo, Koro Conoho. Itu sebagai bentuk dari mantra Sungsang Buwono Walik. Ini fungsinya untuk menetralisir, untuk meminimalisir sebuah risiko mara bahaya, bencana alam, wabah, penyakit, pagebluk. Kemudian yang keempat ya, bagi sedulur-sedulur yang memang sudah seringkali merasakan ada suara-suara gemuruh dari dalam tanah, ada sedikit getaran-getaran tanah, bahkan seperti ada goncangan yang lembut ya. Untuk memastikan semua itu apa sesungguhnya yang terjadi, maka panjenengan bisa melakukan cara tidur seperti ini ya. Tidur di lantai dengan posisi telinga itu menempel ke tanah, jadi begini ya. Di bantal atau tidak di bantal juga bisa. Biasanya dengan tidur di lantai itu kita akan mengalami kedekatan secara intensif dengan ibu bumi, dengan bumi atau tanah sebagai ground ini. Dan ketika ada aktivitas-aktivitas di dalam tanah apapun itu, baik berupa pergerakan magma, pergerakan
energi tektonik, pergerakan lempeng yang lembut atau anomali magnet, itu biasanya dengan tidur di lantai itu membuat kita itu akan menjadi lebih peka untuk merasakan semua itu. Nah, jika mulai terdengar suara gemuruh dari dalam tanah, biasanya itu bisa menjadi indikator atau pertanda adanya aktivitas sesar aktif di dalam tanah. Setelah kita jelaskan apa yang harus kita lakukan, sekarang tindakan apa yang mungkin kita harus lakukan. Ini sebenarnya sudah urusan dari pihak BMKG, pihak pemerintah sebagai ini untuk mitigasi bencana. Ya, itu misalnya tindakan pertama yang perlu diambil adalah warga yang wilayahnya itu rawan terjadi bencana gempa dan tsunami, ya, itu harus mengikuti petunjuk mitigasi bencana dari BMKG, ya, selaku kepanjangan tangan dari pemerintah. Kemudian langkah atau tindakan yang kedua adalah periksa bagian-bagian rumah yang sekiranya rapuh dan membahayakan, sehingga sebaiknya mulai sekarang sudah tidak menempati di bagian rumah yang rawan untuk terjadi suatu eksiden, ya. Kemudian jika ingin melihat indikator, ya, getaran tanah seperti apa, sementara panjenengan tidak memiliki alat yang memadai untuk melihat atau menjadi indikator, ya panjenengan bisa melakukan langkah tradisional, misalnya letakkan gelas yang diisi dengan air itu sebagai penanda akan adanya suatu getaran. Ya, itu bisa diletakkan di berbagai tempat di dalam rumah ini yang mudah diakses, mudah dijangkau manakala gempa bumi ini memang benar-benar terjadi. Kemudian dari spiritual Jawa, ini masih ada yang kelewatan belum saya sampaikan, ya. Kita dalam ilmu spiritual Jawa itu ada ilmu untuk mengenali sifat-sifat gempa bumi, ya. Ini ada setidaknya ada dua poin. Setidaknya saya mencatat ada 2 poin. Itu yang pertama bahwa gempa bumi atau gempa bumi yang besar itu biasanya terjadi bukan di saat mayoritas orang sedang tidur pulas. Misalnya di mana itu di Majene terjadi gempa bumi, ya, di Sulawesi Barat terjadi gempa bumi. Jadi ini bukan sebuah kalimat yang asal-asalan, ya. Tapi saya sendiri memang selama melihat terjadi gempa-gempa besar di Indonesia dalam 2 dekade terakhir ini, bahwa gempa-gempa mematikan itu hanya 1 kali terjadi di tengah malam hari, ya, waktu terjadi gempa di Sulawesi Barat, dan itu pun sudah merupakan gempa susulan, ya. Jadi bukan yang main shock yang menghancurkan, tapi memang sudah terjadi kehancuran di mana-mana. Dan gempa-gempa yang di Jogja, di Sumatera Barat, di Aceh, di mana-mana, termasuk yang di Nusa Tenggara Barat, Sumbawa, ya, itu kan terjadinya kalau tidak pagi hari, itu biasanya sore sampai malam hari, ya, belum jam 9 atau jam 10 malam. Jadi mayoritas orang belum tertidur pulas. Nah, ini merupakan suatu bentuk keadilan alam semesta bahwa kalau terjadi bencana gempa bumi yang mematikan, umat manusia itu masih diberikan kawelasan, ya, oleh Gusti Ingkang Akarya Jagat. Jadi gempa dahsyat itu tidak terjadi manakala mayoritas orang itu masih dalam posisi tertidur pulas, ya. Misalnya jam 1, jam 2 malam, jam 3 itu kalau terjadi gempa yang dahsyat, ya, kebayang, ya, bisa mayoritas orang itu tidak selamat, ya. Ini suatu yang sifatnya unik, tapi ini luar biasa dahsyat bahwa hukum keseimbangan alam ini memang maha adil sekali. Kemudian adanya sebuah rentetan gempa, ya, yang mungkin di luar kategori gempa swarn yang seperti terjadi di Solo Tigo, Ambarawa kemarin, itu oleh para ahli kan itu dikategorikan sebagai gempa swarn, ya, atau gempa yang sifatnya itu beruntun terjadi dan terjadi di kedalaman yang relatif dangkal, dan itu merupakan gempa yang sifatnya lokal banget, ya, bukan aktivitas dari megatrust atau lempeng bumi yang dalam. Itu merupakan aktivitas sesar yang dangkal atau sesar aktifal yang dangkal, dan itu lokal banget, ya. Namun demikian ada juga gempa-gempa yang lebih dalam, gempa-gempa yang menengah, dan terjadi rentetan gempa bumi. Nah, biasanya adanya rentetan gempa bumi ini kemudian terjadi klimaksnya, ya, terjadi main shock. Rentetan gempa bumi ini bisa terjadi sebagai gempa pendahulu. Nah, kemudian terjadi gempa main shock atau gempa utama, dan kemudian gempa-gempanya makin intens menurun dan kemudian
tenang kembali. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan ilmu titen, ilmu pengetahuan saya sampaikan ini saya sebut sebagai ilmu pengetahuan karena semua ini bukan hanya hasil mengolah satu keyakinan ya atau mitologi, tidak, tapi ini merupakan rangkuman dari pengalaman-pengalaman saya pribadi, kemudian rangkuman-rangkuman dari pengalaman para senior, para orang-orang tua dan para leluhur. Itu memang dalam mengasah kepekaan batin ya, maka dalam melihat fenomena alam itu ya sudah memiliki sebuah tata cara atau teknik yang sangat canggih. Makanya ini saya sampaikan dari beberapa pertanda ini, mudah-mudahan ini berguna, bermanfaat untuk sedulur-sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Dibaca siapapun monggo ya, lintas agama, lintas suku bangsa, karena saya berharap ini akan berguna pada saat panjenengan menghadapi situasi dan kondisi yang seperti sudah disampaikan oleh para winasis maupun oleh para ahli di pemerintahan, terutama BMKG dan para ahli geologi. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini kemudian saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saya, dan saya akhirnya diberi kesempatan untuk menjadi saksi dan menyaksikan bahwa ilmu-ilmu dari nenek moyang kita ini ternyata sangat real, sangat faktual, bukan hanya mitologi maupun dongeng ya, bukan hanya sandiwara juga. Maka ya tidak ada alasan untuk menyangkal dari ilmu-ilmu tradisional warisan para leluhur di zaman dulu. Jika kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sekarang, ternyata masih tetap saja update dan bisa digunakan seluruhnya. Jadi demikian para pemirsa yang budiman, terima kasih atas segala atensinya. Semoga ada manfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi sedulur-sedulur yang ingin belajar tentang spiritual Jawa. Sebagai penutup saya sampaikan terima kasih atas segala atensinya. Jangan patah arang, tetap semangat, hari esok semakin sukses. Jumbuh Kang Kinayu, sembodo Kang Sinedyo, dadi Kang tansah pinuji. Wilujeng rahayu Kang tinemu, bondolan bejo Kang teko, saking kersane Gusti. Suro Diro Jaya Ningrat lebur dening pangastuti, Jaya Jaya Wijayanti, Rahayu Rahayu Sagung titah dumadi.